warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldila Juni Natasha dengan NIM 31 dari program studi Pembangunan Sosial kelas A angkatan 2023. Alasan saya membuat video ini karena saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Reforma Agraria. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu konflik agraria masyarakat adat di Indonesia, yaitu kasus masyarakat adat Dayak Kinipan di Kalimantan Tengah. Kenapa saya memilih kasus ini? Karena menurut saya ini adalah contoh bagaimana masyarakat adat itu terus memperjuangkan hak mereka. Hak untuk hidup, hak tanah, hak hutan, dan hak lainnya yang seharusnya mereka dapatkan. Di tengah tekanan pembangunan berskala besar yang terjadi di Indonesia. Konflik agraria bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Banyak terjadi ketika ruang hidup masyarakat adat itu berbenturan dengan kepentingan ekonomi, seperti perkebunan, pertambangan, dan juga infrastruktur. Salah satu kasus yang cukup besar adalah Dayak Kinipan berseteru dengan perusahaan sawit LPS. Sebelumnya saya akan menjelaskan akar masalahnya terlebih dahulu. Jadi akar masalah dari konflik ini sebenarnya cukup sederhana tapi sangat kompleks. Tanah adat yang sejak lama dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri tiba-tiba dianggap bukan milik mereka lagi dan diberikan izin ke perusahaan sawit oleh pemerintah. Hutan yang menjadi sumber hidup mereka, buat mereka pangan, budaya, dan juga identitas mereka itu dianggap sebagai tanah negara, lalu diberikanlah untuk konsesi perkebunan. Dari situlah mulai muncul ketegangan antara masyarakat adat dan juga pemerintah. Kronologi singkatnya, sejak dahulu masyarakat adat itu hidup bergantung pada hutan. Mereka melakukan berladang, berburu, menjaga ekosistem, dan melestarikan budaya mereka. Lalu masuklah perusahaan sawit, yaitu PT Sawit Mandiri Lestari, dengan izin pemerintah untuk membuka lahan di wilayah adat mereka. Hutan mulai ditebangi, wilayah adat digusur, banyak area penting masyarakat tuh hilang semenjak masuknya perusahaan itu. Masyarakat Kinipan menolak karena mereka tidak pernah setuju dan tidak ada proses yang benar soal persetujuan membuka lahan kepada mereka. Pemimpin adat Kinipan yang bernama Effendi menjadi salah satu tokoh yang sangat vokal memperjuangkan hak masyarakat. Tahun 2020, Effendi bahkan ditangkap dan dikasuskan, dan ini sempat menjadi kasus yang viral di media sosial. Penangkapan ini memicu gerakan solidaritas besar di Indonesia karena banyak yang melihat masyarakat adat justru didiskriminalisasi saat memperjuangkan haknya. Dampaknya bagi masyarakat, konflik ini membawa banyak dampak penting. Yang pertama itu ada dampak ekologis. Yang pasti hutan menjadi rusak, air dan lingkungan tercemar, dan juga kehilangan sumber pangan alami. Yang kedua ada sosial dan budaya. Tradisi adat terancam hilang, lalu tempat keramat dan wilayah leluhur juga menjadi rusak, serta identitas dan keberlanjutan budaya mulai terganggu. Yang ketiga ada ekonomi. Masyarakat kehilangan sumber kehidupan mereka, ketergantungan pada pasar semakin besar. Yang keempat ada kriminalisasi dan konflik sosial. Tokoh adat ditangkap, masyarakat hidup dalam tekanan, dan juga ketakutan yang penuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau diringkas, konflik ini terjadi karena tidak adanya pengakuan penuh terhadap wilayah adat Dayak Kinipan itu sendiri, kebijakan negara yang lebih berpihak pada investasi dan industri ekstraktif, serta lemahnya sistem perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Kurangnya FPIC atau Free, Prior and Informed Consent atau persetujuan masyarakat terlebih dahulu sebelum izin ini diberikan. Solusi yang bisa ditawarkan menurut saya adalah beberapa langkah yang penting dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat adat itu tidak kehilangan tempatnya.
Yang pertama adalah pengakuan legal wilayah adat secara resmi. Penguatan hukum lewat UU Masyarakat Adat atau kebijakan daerah yang benar-benar harus melindungi masyarakat adat itu sendiri. Lalu ada implementasi prinsip FPIC, jadi masyarakat harus dilibatkan dari punya hak untuk veto sebelum proyek itu masuk. Lalu ada pendekatan dialog dan mediasi, bukan kekerasan dan juga bukan kriminalisasi. Reforma agraria berbasis keadilan ekologis yang prioritasnya bukan hanya distribusi tanah, tapi juga harus menjaga ekosistem dan budaya setempat. Lalu pemberdayaan masyarakat ekonomi adat. Program yang berbasis hutan lestari bukan menggantikan hutan dengan monokultur. Dari kasus Dayak Kinipan ini kita bisa lihat bahwa perjuangan masyarakat adat Dayak itu bukan hal yang palsu, dan itu adalah hal yang nyata dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Hutan yang mereka anggap sebagai rumah itu bukan hanya sekedar rumah maupun ruang ekonomi, tapi itu adalah identitas dan masa depan anak cucu mereka. Sebagai generasi muda, kita minimal harus peka dan tahu bahwa pembangunan itu seharusnya memanusiakan, bukan menggusur. Reforma agraria bukan hanya bagi lahan-lahan, tapi memastikan ruang hidup masyarakat terlindungi secara adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.